Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Saat ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. 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 Roh kita masih menyala-nyala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus ajaib dalam hidup kita. Karena Tuhan kita boleh ada pada siang hari ini. Dan walaupun dalam keadaan seperti ini, saya percaya karena api Tuhan, karena hadirat Tuhan yang selalu kita nikmati dalam kehidupan kita. Karena kuasa Roh Kudus, kita mampu melewati hari-hari demi hari. Amin. Haleluya. Keadaan saat ini sungguh membuat hati orang patah semangat, membuat orang khawatir. Dalam keadaan yang sesulit ini, kita tidak bisa lari kepada siapa. Kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Dan biar kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Apa yang ada di depan mata kita memang harus kita lewati. Yang kita minta hanya kekuatan daripada Tuhan, hanya perlindungan daripada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan situasi saat ini semua lockdown, penerbangan ditutup, masuk dan keluar antar daerah, antar kota, antar negara ditutup. Jangankan itu, ada desa-desa pun melockdown diri sendiri. Karena apa? Untuk menghentikan virus itu tidak menyebar. Kita mau lari kemana? Pekerjaan di pabrik-pabrik tutup, tempat-tempat umum tutup. Bukan cuma kita yang merasakan seperti itu di sini. Kita masih meninggal. Kita masih bisa pergi ke kebun, kita masih bisa berusaha, walaupun kita harus mematuhi perintah dari pemerintah untuk jaga jarak dan cuci tangan setiap saat. Tetapi kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa melakukan aktivitas kita sesuai dengan apa yang kita rancangkan hari ini. Saya mau kerja apa? Tetapi di luar sana, di daerah yang lain, sudah tidak bisa. Nah, bagaimana mereka akan melanjutkan kehidupan mereka? Seperti itu, sedangkan beraktivitas saja dibatasi. Kita masih bersyukur di tempat ini. Kita masih lebih jauh baik. Kalau kita masih bisa bebas. Tetapi di daerah lain, mereka untuk mencari makan saja susah. Menunggu jatah dari pemerintah bantuan. Bahkan ada yang meninggal karena berdesak-desakan untuk mengambil sembako. Kematian di mana-mana bukan hanya karena virus corona, tetapi mati lapar. Ada tukang becak dikira tidur di bawah pohon, padahal dia sudah tergeletak kaki. Diperiksa bukan COVID, tetapi karena lapar. Allah sedang mengajar kita pada saat ini, hari-hari ini, untuk berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mungkin dahulu kita sudah berpikir jauh dari kehendak Tuhan. Tuhan sudah mencukupkan kehidupan kita, tetapi kita tidak pernah puas. Kita melawan kehendak Tuhan. Saya berkata, ketika saya berdoa, Tuhan, firman apa yang harus kubawa hari ini?
Amin. Karena hanya itu yang dapat kita lakukan. Dalam keadaan seperti ini tidak mungkin tertutup jalan di tempat ini kita akan pergi ke daerah lain. Tetapi harus tetap di sini. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita lakukan? Hanya tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya tidak bilang saya orang yang sudah ego tidak khawatir. Saya tidak bilang saya yang paling tidak khawatir. Tetapi saya mau berkata pada siang hari ini, mari sama-sama kita mau belajar terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan sesulit ini, walaupun dalam keadaan sesusah ini, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Allah tetap memelihara kehidupan kita. Mari kita memandang orang-orang di luar sana yang benar-benar butuh pertolongan, yang benar-benar terkapar, bahkan mati karena lapar. Kita bersyukur di tempat ini, di FB semua pada posting makanan. Berarti kita masih berkati. Menu yang kita makan hari ini masih bisa kita pilih. Menu yang kita makan hari ini masih bisa cocok dengan kita. Tetapi di negara lain, di daerah lain, menu yang mereka makan hari ini tidak bisa mereka pilih untuk kalau ada. Ada dua orang anak yang ditemukan, saya lupa di daerah mana. Mereka sudah beberapa hari tidak makan. Ada seorang ibu yang mati, bukan karena mati COVID, tetapi mati karena lapar. Haleluya. Kita bersyukur pada siang hari ini kita masih boleh gagah duduk berdiri di hadapan Tuhan. Ada orang-orang lain di tempat lain, di seluruh dunia ini, mereka tidak bisa berdiri lagi di hadapan Tuhan. Karena apa? Terkapar dengan sakit COVID. Karena apa? Berjuang melawan maut, berjuang melawan hidup. Tetapi Allah mau kepada kita pada siang hari ini bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kekurangan kepada kita, lebih dari hidup. Amin. Saudara masih bisa bernapas, itu sudah lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, lebih dari hidup, paling aku memuji lebih
kontrakan. Mereka tidak bisa bayar kos. Dan mereka tinggal di pinggir-pinggir jalan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Allah masih beri kita tempat yang untuk berpijak yang layak. Masih beri kita tempat perlindungan yang layak. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan pada siang hari ini di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena pembacaan kita cukup panjang, kita duduk saja. Dan kita akan baca sama-sama ayat ini. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sudah dapat? Haleluya. Hal kekhawatiran, sama-sama kita baca. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sekian jauh pembacaan kita. Kita sudah membaca firman Tuhan yang ajaib. Pada siang hari ini, firman Tuhan ini berkata, perikop yang di atas, hal kekhawatiran. Tidak ada satu manusia di kolong langit ini yang tidak khawatir. Tetapi pada siang hari ini, kita mau belajar percaya kepada Tuhan dan tetap menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kenapa kita harus tetap percaya dan berharap kepada Tuhan dalam situasi seperti ini? Haleluya. Kenapa? Mungkin ada yang akan berkata, oh karena dia bilang tidak usah khawatir karena dia tidak rasa apa yang saya khawatirkan. Saya berkata bahwa tidak ada satu manusia di kolong langit ini yang tidak khawatir dengan situasi seperti
apalagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan kenapa kita harus tetap percaya? Tuhan berkata, harus tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Yang pertama, karena Allah sendiri yang berkata, Ia yang menjamin hidup kita. Amin. Haleluya. 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 Ketika saya baca firman ini, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya satu orang yang penuh dengan khawatir. Tetapi ketika saya baca firman ini, bahwa bukan manusia dari mana yang bilang jangan khawatir. Bukan pejabat, bukan pemerintah, bukan orang kaya yang bilang jangan khawatir. Tetapi Allah sendiri yang berkata, jangan khawatir. Berarti kalau Dia berkata, jangan khawatir, berarti benar Dia menjamin hidup saya dan saudara. Pada ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena itu aku di situ huruf besar menandakan Yang Maha Esa, penguasa dunia, pencipta bumi dan langit, Allah yang dahsyat, Yesus. Dia yang berkata, jangan takut. Berarti Dia menjamin hidup kita. Memang di situasi seperti ini, segala macam kekhawatiran timbul di pikiran kita, timbul di hati kita. Bagaimana saya selanjutnya dengan situasi yang seperti ini? Bukan sedikit di televisi orang-orang yang mengalami kerugian. Bukan cuma saya dan saudara, tetapi banyak di dalam langit ini mereka mengalami kerugian. Tetapi untung kalau cuma rugi, tapi kalau sampai jiwa terganggu, tapi kalau sampai nyawa melayang karena khawatir, kita lebih untung di tempat ini. Haleluya. Allah menjamin kita bahwa Dia katakan janganlah khawatir akan hidupmu. Ada jaminan yang pasti yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu Allah yang menjanjikan yang pasti bagi kita. Ingat dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni. Memang secara akal manusia susah mau dipercaya, susah mau dibuktikan. Bagaimana Tuhan? Kalau dulu saya berdagang, saya dapat seperti ini. Tetapi sekarang Tuhan, jangankan setengah, mau dapat saja susah. Mustahil. Tetapi Allah berkata kita harus yakin bahwa yang memegang kehidupan kita bukan manusia biasa. Dia Allah yang esa. Dia Allah yang menciptakan kita. Dia menjamin kehidupan kita. Kita percaya saja kepada Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan. Saya baca firman ini tadi malam sampai jam 2. Saya berkata, Tuhan, beri juga saya hati yang percaya terus kepadamu. Apapun yang saya alami, apapun yang ada di depan kami, beri kami hati yang percaya dan berharap kepadamu, Tuhan. Karena dalam Mazmur 12 ayat 7, anak lagi baca Mazmur 12 ayat yang ke-7.
Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Haleluya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Raja Daud mengatakan janji Tuhan seperti perak yang dileburkan di dapur perapian dengan suhu yang sangat tinggi untuk memisahkan molekul perak dari senyawa logam yang lain. Dia harus dibakar supaya dapat diketemukan molekul perak dan logam yang lain dipisahkan. Raja Daud menggambarkan, melukiskan janji Tuhan adalah janji yang murni. Artinya janji Tuhan itu sempurna, tidak diisi dengan kebohongan, bukan asal-asalan, bukan mudah-mudahan, tapi pasti karena mengandung kebenaran dan kepastiannya mutlak. Amin. Haleluya, Haleluya. 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 Betapa besar janji Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa ajaib janji Tuhan mengandung kebenaran, mengandung kebenaran dan kepastiannya mutlak. Saya banyak menerima janji Tuhan dalam hidup saya. Tetapi kalau saya mau terima janji Tuhan, saya boleh menikmati janji Tuhan, saya harus melewati yang namanya tantangan. Raja Daud dan pergumulan yang luar biasa, dia menyerahkan keselamatan hidupnya hanya kepada Tuhan, sehingga dia boleh berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Karena apa? Dia rasa. Begitu juga kehidupan kita. Kita akan mampu berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Karena apa? Kita rasa. Bila Tuhan menggenapi janjinya pada Daud, pasti juga Dia akan menggenapinya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Hanya jalan percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Seperti yang Dia lakukan kepada Raja Daud, kita pun akan mengalami seperti itu. Amin. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus percaya dan berharap terus kepada Tuhan? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang segambar dengan Allah, dan Dia memiliki rencana kekal untuk kehidupan kita. Ayat yang ke-26 sampai 30. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekalan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Kalau burung-burung bunga di ladang, memang dia punya fungsi bagi manusia. Tetapi kalau sudah mati, habis. Kenapa kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan sungguh mulia? Karena serupa dengan gambarnya. Kenapa ada rencana kekal? Kalau burung dan bunga habis dipandang, habis dimakan, burung dimakan darinya habis. Tetapi kalau manusia rencana kekal apa? Rencana kekal apa yang Tuhan sediakan sampai kita beda dengan burung-burung dan bunga, yaitu keselamatan. Hidup kita tidak hanya berakhir sampai di sini,
tetapi ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Itu adalah rencana kekal. Amin. Haleluya. Itu adalah rencana kekal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu buah bunga itu. Haleluya. Kita Tuhan khususkan. Sedangkan bunga yang hanya tumbuh sendiri di ladang, Tuhan pelihara, Tuhan hiasi. Burung-burung di udara yang hanya terbang ke sana kemari, Tuhan siapkan makanan yang mereka mau makan. Apalagi kita yang berseru-seru kepada Tuhan, apalagi kita yang selalu melipat lutut kepada Tuhan, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, apalagi kita yang mencintai hadirat Tuhan, apalagi kita yang mencintai Roh yang Kudus, apalagi kalau kita berbuat kebenaran dalam hidup kita. Bukankah kita melebihi burung-burung di udara? Haleluya. Haleluya. Begitulah janji Tuhan. Dan kita harus percaya dan terus berharap kepada janji itu. Haleluya. Allah tidak akan memenuhi setiap kemauan-kemauan kita. Mungkin kita mau begini dan begitu, tetapi Allah menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Burung di udara terbang ke sana kemari, tapi Tuhan sedia memberi makanan. Artinya bukan kemauan kita yang dicari, yang Tuhan sediakan, tetapi kebutuhan kita. Di saat kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta, Tuhan sama begini, sama begitu, boleh-boleh saja. Tetapi ketika engkau butuh sesuatu yang Tuhan sediakan itu bagimu, baru engkau membuka matamu. Inilah Tuhanku yang ajaib. Tepat pada waktunya Dia beri apa yang kubutuh. Itulah ucapan syukur yang paling ajaib. Haleluya. Kalau yang saudara mau, berarti saudara belum terlalu butuh. Saya mau Tuhan bagi, saya mau. Itu saudara belum terlalu butuh. Tetapi kalau kebutuhan saya saudara yang Tuhan sediakan, berarti yang paling pokok. Amin. Yang paling pokok. Haleluya. Karena tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Tubuh kita bukan cuma akan didandani Tuhan dengan pakaian jasmani, tetapi dengan pakaian rohani. Karena bunga di ladang Tuhan dandani sebagus mungkin, bagus dan indah sekali. Tuhan pelihara, beri apa yang Dia mau. Tuhan dandani begitu aja. Begitu juga kehidupan kita. Bukan cuma perkara jasmani yang akan Tuhan beri kepada kita, mendandani kita supaya kita bisa berpakaian yang indah, yang bagus. Tetapi Dia akan mendandani kita dengan pakaian rohani, yaitu yang akan membawa kita kepada rencana yang kekal. Amin. 1 Timotius 2 ayat 2 sampai 4. Ima baca 1 Timotius 2 ayat 2 sampai 4. 1 Timotius 2
ayat 2 sampai 4. 1 Timotius 2 ayat 2 sampai 4. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini adalah rencana kekal. Untuk burung di udara, bunga bakung di ladang, Tuhan tidak punya rencana yang kekal untuk itu. Tetapi kepada manusia, kenapa dia jamin kita? Kenapa dia katakan jangan khawatir? Karena dia punya rencana kekal untuk kita, yaitu keselamatan, yaitu pengetahuan akan kebenaran. Haleluya. Bukan cuma kita didandani dengan pakaian jasmani, tetapi kita akan didandani dengan segala kesalehan, kehormatan. Karena itu yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Artinya, hidup itu lebih penting daripada makanan. Amin. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan mau bahwa kita melihat yang lebih dahsyat daripada dunia ini. Haleluya. Haleluya. Karena kita adalah ciptaan mulia, ciptaan yang segambar dengan Allah. Karena Dia punya rencana kekal untuk kita. Ajaib Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan? Yang ketiga, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Ayat yang ke-31 sampai 32. Lagi baca. Ayat 31 sampai 32 dari Matius 6. Ayat 31 sampai 32. Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Ayat ini mengajarkan pada kita bahwa orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan harus ada ketenangan. Amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Allah menginginkan
bukan siapa yang berjanji, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang dari tempat yang lain yang kita tidak kenal, tetapi yang berjanji kepada kita ialah Allah yang kita kenal. Dan Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap percaya dan berharap kepada Dia. Tidak banyak kata yang harus saya ucapkan pada saat ini, karena saya juga mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi kita mau belajar terus menggantungkan berharap hidup kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Baca. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita hanya dapat mendapatkan ketenangan ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Banyak kebutuhan kita, banyak yang harus kita hadapi. Tetapi kalau kita berada di dalam Tuhan, maka ketenangan itu ada. Dan engkau tidak menyangka Tuhan mengantarkan berkat di depanmu. Ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Minta kepada Tuhan. Nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada doa, ada ucapan syukur yang Tuhan mau. Maka Allah yang menyediakan semuanya bagimu. Terima kasih. Allah akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Tetapi asalkan ayat selanjutnya dari Matius 6. Tolong dibacakan. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Haleluya. Haleluya. Kita mau mencari kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Hari-hari terakhir ini, kolong langit ini semua sedang mencari kerajaan Allah. Semua sedang mencari hal kerajaan Allah. Dan kita tidak mau kalah dengan mereka. Ada apa dalam kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17. Baca. Ima baca. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Inilah kerajaan Allah itu. Amin. Haleluya. Bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Amin. Kalau kebenaran ada dalam hidup kita, Tuhan akan tambahkan. Amin. Haleluya. Kalau damai sejahtera ada dalam hidup kita, Tuhan tambahkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita ketika kita belum menerima apa yang kita doakan kepada Tuhan. Ada Rohnya yang kuat menguatkan kita untuk tetap menyembah dan menyembah Dia sampai kita menemukan jawaban doa kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Makanya cari dulu sumbernya, baru berkatnya. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada. Amin. Haleluya. Haleluya. Di hari-hari ini mari kita ubah hidup kita. Kalau dulu kita cari dulu berkatnya, baru cari sumbernya. Tetapi saat ini saya mau berkata, cari dulu sumbernya. Senangkan Dia, sembah Dia, berbuat kebenaran, lakukan kehendak Tuhan, jaga hidup ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ketika kita berada dalam kebenaran, hidup kita setiap hari berjalan dalam kebenaran. Mulut kita dijaga, pikiran kita dijaga, hati kita dijaga, langkah kaki, tangan kita, perbuatan kita jaga dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Maka Allah akan menambahkan kepada. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Marilah hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Memang kebenaran itu tidak gampang, Amin. Haleluya. tetapi itulah yang dimau Tuhan, Amin. supaya kita hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, taruhlah perkataan Tuhan di hidupmu. Ayat yang ke-34 lah dibaca. Taruhlah perkataan Tuhan di hidupmu. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ini bukan perkataan saya, ini bukan perkataan siapa, tetapi inilah perkataan Yesus sendiri, perkataan Allah sendiri yang mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang menjamin kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 30. Mazmur 119 ayat 30. Baca. Mazmur 119 ayatnya yang ke-30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum
hadapan. Haleluya. Kita mau memilih jalan kebenaran, menempatkan hukum-hukum Tuhan di hadapan kita. Hukum-hukum Tuhan adalah, saudara tahu, hukum-hukum Tuhan tidak perlu saya ajak, tapi saudara yang paling tahu bagaimana itu hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan ada di hadapanku. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Apakah kita mau menempatkan hukum-hukum Tuhan di hadapan kita? Kalau Tuhan suruh menyanyi, menyanyi sungguh-sungguh. Kalau Tuhan suruh menyembah, menyembah sungguh-sungguh. Kalau Tuhan suruh dengar firman Tuhan, dengar sungguh-sungguh. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menaruh hukum-hukum Tuhan di hadapan kita. Haleluya. Menaruh hukum-hukum Tuhan. Menaruh hukum-hukum Tuhan di hadapan kita. Terima kasih Tuhan. Roma 8 ayat 18. Baca. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengajar kepada kita untuk selalu berpikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Memang kita manusia penuh dengan kekhawatiran, tetapi hari ini Dia sendiri yang berjanji kepada kita bahwa Dia akan mencari kehidupan kita. Dia sendiri yang akan mendandani kita, bukan cuma dengan pakaian jasmani, tetapi dengan pakaian rohani, kehormatan, kesalehan, berjalan dalam kebenaran yang akan membuat kita masuk dalam rancangan kekal, yaitu keselamatan yang Dia buat untuk kita. Terima kasih Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sungguh mulia. Kita Dia buat bukan sesudah kita mati habis percuma, tetapi kita Dia buat kita akan memiliki kekekalan dalam kehidupan, asalkan kita harus berada dalam kebenaran. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini mungkin
kita akan menerima kemurahan Tuhan Yesus. yang lebih dari hidup, yang lebih dari hidup, yang lebih